Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah panjang umur, bil barokah, wa bita'atillah, sihah, wal afiyah, wa husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemunafikan ya, yang terletak di surat kedua ayat 8. Sudah kita ketahui golongan-golongan manusia, ada golongan orang-orang yang yakin, itu ada di surat kedua ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian golongan orang yang tidak yakin itu ada di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 7, dan yang golongan ragu-ragu itu ada di surat Al-Baqarah ayat 8. Jadi sekali lagi, kemarin sudah kita lihat 3 macam golongan ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita termasuk golongan yang pertama, yaitu Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya Bu ya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka termasuk ya orang-orang yang beriman kepada yang gaib, dia juga sholat, dia juga infak ya, mereka juga beriman kepada Al-Quran, kemudian beriman kepada kitab-kitab ya yang turun ya, sebelum Al-Quran. Kemudian dia yakin adanya hari akhirat. Jadi kalau yakin adanya hari akhirat itu berarti dia mengamalkan tanaman-tanaman akhirat atau persiapan-persiapan sebelum menuju akhirat. Maka tanamannya akhirat itu kita yaitu berbuat baik di dunia ya Bu ya. Jadi begitu, mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, orang yang mendapat hidayah kemudian mengikuti hidayah itu, petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu dibacanya, Al-Qur'an itu difahaminya, Al-Qur'an itu diamalkannya, dan Al-Qur'an itu didakwahkannya, maka dia mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu selamat dunia sampai akhirat. Sedangkan orang-orang yang tidak yakin, namanya orang tidak yakin ya Bu, jadi diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak akan mau beriman. Jadi tetap dia pilih jalan lain ya. Kenapa begitu? Karena Allah sudah mengunci. Apa yang dikunci? Pertama hatinya dikunci, pikirannya terkunci, pendengarannya terkunci, penglihatannya terkunci. Semua dikunci, ditutup. Nah, mereka tidak bisa menerima hidayah ini karena semuanya sudah terkunci. Jadi naudzubillah summa naudzubillah, golongan orang yang tidak yakin ini susah ya, untuk menjadi yakin itu susahnya bukan main, kecuali kalau datang hidayah dari Allah. Ya, dia mau membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, setelah itu dia baru bisa belajar. Kalau tidak nggak bisa Bu, karena dia nggak punya iman. Lah, sekarang kita lihat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, berarti kira-kira imannya di mana, Bu, letaknya? Kalau berkata itu berarti pakai apa, Bu? Nah, imannya ada di dalam mulut, tapi hati dan perbuatannya tidak. Nah, itu namanya orang munafik. Jadi orang munafik itu ciri-cirinya kalau dia berkata pasti dusta. Kalau dia berjanji maka janjinya diingkari. Kalau dia dipercaya, diberi amanat, dia berkhianat. Jadi memang ayat 8 sampai 20 ini adalah sebuah perilaku umat yang ragu-ragu. Jadi ragu-ragu itu ya tidak punya jati diri, Bu. Seperti air di atas daun talas bahasanya ya. Seperti fata morgana. Jadi kelihatannya itu ada, tapi kalau didekati dia tidak ada. Jadi kalau dari kejauhan kayak tanaman padi, kayak padi yang hijau, tanaman yang subur, tapi saat didekati bukan padi tapi suketeki. Lah begitu itu gambaran ya, Bu ya. Nah sekarang kita lihat, Bu, pada ayat ini diterangkan golongan yang ketiga, maksudnya ayat yang ke-8 tadi, yaitu golongan orang munafik. Golongan yang mengaku bahwa mereka beriman, tetapi sebenarnya tidak beriman. Pengakuan mereka tidaklah benar. Mereka mengakui demikian itu untuk mengelabui mata dan mempermainkan orang Islam. Lah, jadi bahasanya itu penipuan ya, Bu. Kalau misalnya tampil gitu bisa dilihat enggak, Bu? Berbusana ya, Bu ya. Bisa enggak dilihat? Bisa ya, disaksikan ya. Oh, berarti model berbusananya orang-orang munafik itu persis seperti orang-orang beriman. Ya, Bu ya. Makanya dulu pernah saya sampaikan, orang munafik itu juga ngaji tapi juga berbuat keji. Orang munafik itu juga sholat tapi juga berbuat maksiat. Jadi bahasanya itu semua dilakukan gitu loh, Bu. Jadi ya mau sholat, ya mau berbuat jahat, ya mau menipu. Nah kalau orang seperti itu kasihan. Karena apa, Bu? Pasti nanti diibaratkan kantong itu kantongnya bolong. Dikiranya dia punya amal ibadah yang banyak ya, Bu ya, setelah dia mati. Tapi setelah mati ternyata apa, Bu? Tidak ada amal kebaikan sama sekali. Lah makanya kita harus berhati-hati. Jadi ibaratnya kemunafikan itu seperti benalu, Bu. Ya, misalnya jenengan punya mangga, terus mangga jenengan itu dikamploki sama benalu. Kira-kira bisa berbuah enggak, Bu? Pasti lama-lama terus mati, tidak berbuah. Lah benalu itu seperti itu. Lah di dalam hati kita juga ada penyakit yang namanya kemunafikan itu. Mari kita lihat sendiri-sendiri. Kalau toh kemunafikan itu ada, ya harus kita
buang, harus kita tobati. Nah, coba kita melihat sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, banyak penduduk Madinah masuk Islam dari kabilah Aus dan Khazraj dan beberapa orang Yahudi. Pada mulanya masih belum tampak golongan ini, tetapi sesudah perang Badar tahun kedua Hijriah yang membawa kemenangan bagi kaum muslimin, mulailah timbul golongan munafik. Loh Bu, jadi setelah ada perang Badar ya Bu ya, terjadi pada tahun kedua Hijriah, orang-orang yang ada di Madinah ini mulai kelihatan ya. Ada orang-orang yang yakin, ada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah asli yakin, tulen hakul yakin, ada orang-orang yang tidak yakin akhirnya memusuhi Rasulullah ya. Terus ada orang yang apa Bu tadi? Ragu-ragu. Abdullah bin Ubay, seorang pemimpin di Madinah dari kabilah Khanraj, anak dari seorang yang pernah menjadi pemimpin suku Aus dan Khazraj, oleh pengikutnya dijadikan calon raja di Madinah. Dia berkata kepada pengikut-pengikutnya, situasi sekarang jelas menunjukkan kemenangan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikutnya menyatakan masuk Islam, tetapi hati mereka tetap membenci. Loh Bu, jadi masuk Islam itu apa Bu? Hanya sebagai siasat ya Bu ya, untuk menipu Nabi, untuk menipu orang-orang Islam Bu. Tujuan mereka hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Loh, kaum muslimin mau dihancurkan dari dalam. Dari luar dihancurkan, dari dalam dihancurkan kaum muslimin ini Bu. Sejak zaman dahulu sampai akhir zaman nanti ya Bu ya. Kita harus berhati-hati bahwa perilaku kemunafikan itu bisa menghancurkan ya. Makanya kita harus berhati-hati dengan berbagai macam usaha dan tipu daya. Di antara mereka banyak pula orang Yahudi. Rasulullah bersabda, mathalul munafiki kamathalis syati al-airati bainal ghanamaini ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marratan. Perumpamaan orang munafik seperti seekor anak kambing yang bingung dan ragu di antara dua kambing, bolak-balik, kadang-kadang mengikuti yang satu ini, kadang-kadang mengikuti yang lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar. Nah, jadi bingung Bu. Koyok tadi apa Bu? Anak kambing tadi loh Bu. Jadi kadang ke sana, kadang ke sana. Nah, biasa Bu anak kambing itu. Ya, karena belum punya pendirian ya Bu. Akhirnya apa? Membahayakan. Sampean punya kambing, marino kambing gak dicencang. Lewat di jalan. Loh, namanya kambing, masa dibelo ya gak ngerti. Mbok ya gak mau menggir lah. Itu membahayakan. Itu perumpamaannya seperti itu. Ya. Mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman yang benar dan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pula menyadari bahwa Allah sebenarnya mengetahui perbuatan mereka ya secara lahir dan batin. Jadi Allah itu tahu ya perbuatan mereka, lahirnya ya diketahui, secara batin juga diketahui. Sekiranya mereka beriman dengan iman yang benar, tentulah mereka tidak melakukan perbuatan yang menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mereka melakukan ibadah sholat dan puasa hanya untuk mengelabui mata umum
sedang hati dan jiwa mereka sesungguhnya tidak menghayati ibadah-ibadah tersebut loh Bu. Jadi kalau puasa dia puasa Bu kelihatannya, tapi ya begitu, kalau tidak ada orang terus makan, terus kelihatannya puasa lagi. Jadi kalau puasa ya hanya puasa perutnya saja, tapi untuk perbuatan-perbuatan yang lain, kemungkaran ya, keji dan mungkar tetap dilakukan. Jadi itulah Bu, jadi pribadi-pribadi orang munafik yang ada di surat Al-Baqarah ayat 8. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk kejelekan yang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan dengan kita beristiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menunjukkan ya Bu kekurangan-kekurangan kita sehingga kita bisa menghindarinya dan bertobat memohon ampun kepada Allah. Jadi kemunafikan itu bisa sembuh Bu kalau kita minta ampun ya Bu ya. Jadi penyakit munafik itu bisa sembuh kalau yang bersangkutan harus apa Bu? Bertaubatan nasuha. Tapi kalau yang tadi Bu, orang-orang yang tidak yakin tadi, dia bisa menjadi yakin kalau dia harus masuk ke dalam Islam ya. Beda dengan golongan yang pertama tadi, mereka sudah yakin, mereka sudah ainul yakin, mereka sudah ilmul yakin, bahkan dia sudah hakul yakin, sehingga dia bersama Rasulullah. Sejak Rasulullah diangkat menjadi nabi, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam itu luar biasa, akhirnya menjadi sahabat-sahabat Nabi. Seperti siapa Bu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lah itu contoh-contoh kepribadian Nabi Muhammad yang luhur, ditiru oleh para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini bisa meneladani Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya yang mulia, dan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.